Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat bertemu kembali dengan kami, khususnya yang menyimak di channel Tani Aman, Tani Pantura, dan pada khususnya untuk kelompok kami sejahtera oleh 1, 2, dan 3 yang selama ini sering kita mengajak bincang-bincang dari awal sampai sekarang, dan sudah banyak sekali pengalaman-pengalaman kami peroleh dari langsung praktek di lapangan, serta semasa masih mencari ilmu di bangku belajar. Dalam minggu-minggu yang lalu atau bulan-bulan yang lalu sudah kami sampaikan mengenai konservasi tanah yang jelas di dunia bercocok tanam atau dunia pertanian atau dunia apapun, sepanjang kita masih menginjak bumi dan bumi kita itu biar lestari sampai ke anak cucu kita, tentunya tidak mengabaikan pengetahuan atau ilmu mengenai konservasi tanah. Rangkaian-rangkaian yang sudah kami paparkan atau kami gambarkan dari konservasi tanah yang jenis miring, datar, dan lain sebagainya, tentunya juga kita juga harus mengenal jenis tanah itu sendiri yang sekian banyak yang tersebar di hamparan bumi Nusantara kita, mulai dari Sabang sampai Merauke. Itu berbagai jenis tanah, tentunya dipengaruhi topografi dan lain sebagainya, kultur budaya setempat, baik untuk bercocok tanam atau perkebunan dan lain sebagainya, yang tentunya untuk memenuhi hajat hidup kita sebagai manusia hidup di bumi, yang memang diharuskan untuk memelihara apa yang sudah diamanatkan sebagai manusia. Untuk itu, biar anak cucu kita nanti seperti apa yang diamanatkan dari orang tua kita, walaupun orang tua kita adalah petani yang otodidak tanpa belajar, tapi selama saya pelajari dengan teori-teori yang kami dapat, ternyata banyak yang benar. Walaupun dunia dulu belum ada semacam produksi pupuk yang modern baik pabrikan, ternyata dengan seadanya yang tumbuh di alam ternyata juga bisa untuk membantu kelangsungan cara bercocok tanam. Yang apa yang kami lakukan sekarang bedanya karena kita juga membaca teori dari berbagai cara, metode-metode yang disampaikan, dan saya pelajari tidak menyimpang jauh dari apa yang dilakukan nenek moyang kita. Bedanya dulu istilahnya bukan pupuk organik tapi kompos atau rabuk, karena dengan
perkembangan ilmu, istilah-istilah sebenarnya sama. Labu kompos dan labu sebagainya sebenarnya sama, cuma yang sekarang digalakan adalah yang dari pabrik organik. Tentunya kita juga tidak luput dari mengenal dan struktur tanah, karena apa yang nilai-nilai direkomendasikan oleh pemerintah adalah nilai rata-rata, nilai sampel atau contoh dari berbagai wilayah yang dirata-ratakan. Seperti sekarang adalah karena jatahnya sistem paket, di daerah sini mungkin cocok, di daerah yang lain kurang pas, karena dipengaruhi juga oleh struktur dan tekstur bentuk tanah itu sendiri. Mengenai jenis-jenis tanah sudah sebagian saya singgung tempo dulu, yang istilahnya tanah regosol, andosol, aluvial, organosol, fosolik merah kuning, latosol, litosol, dan lain sebagainya. Tentunya dari berbagai nama tersebut punya kelebihan dan kekurangan. Nah, pada umumnya yang tanah subur kita mengenal tanah humus, tanah andosol, regosol, serta aluvial yang secara umum. Nah, karena kita yang dihadapi adalah jenis untuk persawahan, dan persawahan itu yang minggu lalu juga kami terangkan, itu dipengaruhi dari cara pembuatan sawah itu tersendiri, yang digolongkan ada sawah rawa, ada hujan, irigasi, dan lain sebagainya. Nah, di sini karena kita sawah, sebagian besar saya tekankan di daerah kami rata-rata pada umumnya karena dipengaruhi oleh aliran irigasi, yang sekarang juga bisa dilihat di daerah pegunungan banyak yang tanah gundul. Tentunya mikroorganisme atau tanah-tanah yang tertimpa air hujan, yang tidak teresap oleh lahan di hutan, karena berbagai mungkin hutannya gundul atau tidak memang dipelihara, belum ditanam lagi setelah penebangan. Dengan adanya curah yang tinggi, tentunya material-material tersebut banyak yang larut dengan aliran sungai yang masuk ke pengairan kita, sehingga dipengaruhi banyak sekali proses dari sekian tahun bisa dikatakan sangat berpengaruh dalam pembentukan tanah di daerah kita. Ada yang sebagian berbentuk berpasir, ada yang bagian berbentuk lempung liat, ada yang setengah gumpalan. Saya pelajari di daerah kita ini ada 3 tempat
walaupun di seberang sungai, seberang jalan, itu jelas berbeda. Untuk itu sebaiknya kita sebelum bercocok tanam juga kalau bisa minimal kita memiliki suatu alat yang namanya soil tester. Adalah tujuannya untuk mengukur keadaan tanah, baik tingkat keasaman yang terkandung pH, power of hidrogen disingkat pH, yang biasa dikatakan kadang-kadang orang petani asem-asemen atau yang gimana, itu yang jelas nilai angka tanah tersebut angkanya dari 1 sampai 9 yang pada umumnya. Nah, kalau untuk tanaman padi sendiri itu saya anggap netral 6,5 sampai 7. Struktur yang rata-rata pada umumnya adalah struktur lebih dari 90 cm sampai struktur yang kurang dari 90 cm, karena kita adalah lingkungan hujan tropis. Misalnya di daerah hutan juga istilah ada hutan hidrogen dan homogen, masing-masing adalah dipengaruhi oleh curah hujan. Kalau misalnya curah hujan yang tinggi, biasanya itu nilai rata-ratanya 2.500 per mili per tahun. Kalau yang di bawah itu biasanya kurang dari 2.500 mili dalam setahun. Nah, kelanjutannya kita mengenal tanah tersendiri dengan tujuan untuk menentukan kita dalam bercocok tanam, karena masing-masing tanaman membutuhkan unsur makro mikro yang berbeda. Jadi dari awal sampai akhir banyak sekali sebenarnya kita yang mau kupas, karena setiap pertemuan juga kita bisa mensiasati, karena lingkungan petani bukan pemilik, penggarap, nyewa dan lain sebagainya. Tentunya yang kita harapkan adalah hasil yang maksimal dengan ongkos yang minimal mungkin. Itulah awal dari kenapa kita bersemangat untuk membantu mensosialisasikan apa yang saya dapat selama mencoba berbagai macam cara, dari yang cara ini, cara itu, dari masing-masing daerah sana daerah sini, karena saya kepingin teman-teman kita menjadi petani yang bukan numpang hidup, tapi menjadi petani yang sukses, yang bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Demikianlah akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.